Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini yang terdiri dari Abang Jonatorus, Firman Saputra, dan Perdana Saleh Siregar akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu perancangan sistem microgrid hybrid berbasis Homer untuk penyediaan energi di Pulau Enggano. Pertama, pendahuluan. Pulau Enggano ini merupakan wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik nasional, sehingga diperlukan sistem energi alternatif yang efisien dan berkelanjutan. Sistem microgrid hybrid menjadi solusi ideal karena menggabungkan sumber energi surya, angin, dan generator diesel yang mampu beroperasi secara mandiri. Dalam proyek ini, digunakan perangkat lunak Homer untuk menganalisis dan mengoptimalkan konfigurasi sistem agar mencapai efisiensi maksimal. Sistem ini diharapkan mampu menekan biaya operasional dan mengurangi emisi karbon secara signifikan. Dengan hasil simulasi yang akurat, rancangan ini dapat menjadi acuan penerapan energi baru terbarukan di daerah terpencil. Proyek ini juga mendukung kebijakan transisi energi nasional menuju sistem yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi profil buku yang kami gunakan ini dari sumber artikel jurnal yang meneliti Pulau Enggano, di mana profil perubahan ini menggambarkan kebutuhan energi listrik masyarakat Pulau Enggano selama 24 jam penuh. Jadi data ini diperoleh dari estimasi konsumsi energi rumah tangga, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar. Dari hasil pengamatan, beban puncak yang terjadi pada pagi dan malam hari dengan nilai maksimum sekitar 224 kW dan pada jam 7 pagi. Informasi ini sangat penting untuk menentukan kapasitas pembangkit, ukuran baterai, dan strategi operasi sistem. Dengan memahami pola konsumsi energi, sistem microgrid dapat dirancang agar mampu melayani kebutuhan listrik tanpa terjadi kekurangan daya. Jadi salah satu potensi EBT di Pulau Enggano yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Pulau Enggano memiliki potensi surya yang sangat baik karena berada di wilayah tropis dengan radiasi matahari tinggi. Berdasarkan data dari NASA Power yang diolah melalui Homer Pro, rata-rata radiasi harian berkisar antara 4,5 hingga 5,3 kWh per meter persegi per hari. Kondisi ini memungkinkan pengguna panel fotovoltaik untuk menghasilkan listrik secara stabil sepanjang tahun. Indeks kejernihan atmosfer juga menunjukkan nilai cukup tinggi, yang berarti tingkat penyerapan energi oleh panel surya lebih optimal. Dengan potensi tersebut, PLTS dapat sebagai sumber energi utama dalam sistem microgrid hybrid yang efisien dan berkelanjutan. Jadi salah satu potensi lainnya itu angin, jadi cocok diterapkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi di Pulau Enggano juga memiliki potensi angin yang signifikan, terutama pada bulan Juni hingga September. Rata-rata kecepatan angin tahun berkisar antara 4,3 hingga 7,6 meter per detik. Berdasarkan dari data NASA Power, nilai tersebut cukup untuk menggerakkan turbin angin kecil seperti Enera Windera S berkapasitas 3, kW. Energi angin ini dapat menjadi pelengkap sumber daya surya, terutama pada malam hari ketika sinar matahari tidak tersedia. Dengan kombinasi PLTS dan PLTB, sistem microgrid dapat bekerja lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada generator diesel. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Abram. Baiklah, pada slide berikut adalah spesifikasi dari salah satu komponen dari sistem hybrid. Yang pertama yaitu PLTS, di mana spesifikasi teknis PLTS-nya itu dengan merek Canadian Solar Power dengan kapasitas daya yang terpasang yaitu 0,330 kW, lalu dengan efisiensi 16,97% dengan manufaktur Canadian Solar. Untuk spesifikasi ekonomis dapat dilihat pada tabel yaitu biaya-biayanya dan umur pakainya itu selama 20 tahun. Lalu berikutnya yaitu tabel spesifikasi dari pembangkit listrik tenaga bayu dengan merek Enera Windera dengan kapasitas yang terpasang itu 3,2 kW dengan manufaktur Enera Energi dan Air Mobility. Lalu bisa dilihat yaitu spesifikasi ekonomi yang tertera biaya-biayanya dengan jumlah kuantitinya itu 1 unit. Lalu ada spesifikasi dari energi storage dengan merek
Smartly dengan tegangan nominalnya itu 48 volt, kapasitas nominalnya itu 4,8 kWh per 100 Ah dengan efisiensi round trip-nya itu 96%. Lalu untuk parameter dari ekonominya bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu ada spesifikasi dari generator dengan merek generik 25 kW kapasitasnya dengan jenis bahan bakarnya itu diesel, dan dapat dilihat spesifikasi dari ekonomi generatornya bisa dilihat dari tabel berikut. Tabel berikutnya. Lalu ada spesifikasi dari konverternya itu dengan merek DNYNA Power dengan kapasitas 250 kW dengan efisiensi inverternya itu 98,20% dan efisiensi rectifiernya 98,20% juga dengan umur pakai 15 tahun. Dan untuk biaya-biayanya dapat dilihat dari tabel spesifikasi ekonomi konverter berikut. Lalu ada skenario simulasi. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Homer Pro untuk menentukan konfigurasi sistem microgrid hybrid paling optimal bagi Pulau Enggano. Model sistem terdiri dari PLTS CS62330P, PLTB NRAS, baterai Smartly, inverter DYN250, serta beban listrik utama sebesar 165,44 kWh per hari dengan beban puncak 20,72 kW. PLTS berperan sebagai pembangkit utama pada sisi DC, sementara PLTB menjadi sumber tambahan pada sisi AC. Energi berlebih disimpan dalam baterai untuk menjaga kontinuitas suplai daya. Inverter berfungsi mengkonversi daya antara sisi DC dan AC sehingga sistem dapat beroperasi secara terpadu dan efisiensi. Model ini menjadi dasar simulasi optimasi konfigurasi sistem yang disajikan pada tahap berikutnya. Untuk hasil simulasi akan dilakukan oleh saudara. Baik, berikutnya yaitu hasil simulasi sistem hybrid. Simulasi Homer Pro sistem paling optimal untuk Pulau Enggano. Sistem terbaik terdiri dari PLTS 10 kW dan genset diesel 25 kW. Baterai Smartly sebanyak 12 unit dengan kapasitas total 57,6 kWh dan konverter sebesar 9,3 kW. Kombinasi ini menghasilkan biaya energi paling rendah serta operasi yang efisien dan stabil. Strategi pengoperasian menggunakan metode cycle charging yang memastikan baterai digunakan secara efektif. Sistem ini terbukti mampu menyediakan listrik tanpa gangguan dengan efisien, teknis, dan ekonomi yang terbaik. Berikutnya yaitu analisa ekonomi sistem. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sebesar 1, of energi sebesar 1.577 per kWh. AKE ini lebih rendah dibandingkan sistem diesel murni yang memerlukan biaya hampir 2 miliar. Investasi sistem sebesar 126 miliar dan baterai. Namun dapat ditekan oleh penghemat bahan bakar, biaya tahun sebesar 93.500.000. Terutama berasal dari penggunaan bakar dan efisien. Sistem ini layak secara ekonomis diterapkan di daerah terpencil. Untuk analisa teknis sistem, secara teknis sistem menghasilkan total energi
tahun sebesar 62.711 kWh dengan kontribusi PLTS sebesar 23,3%, genset sebesar 76,7%. Ini level fraction mencapai 24,2%, menunjukkan bahwa seperempat kebutuhan listrik berasal dari energi terbarukan. Produksi listrik berjalan tanpa kekurangan daya dan membuktikan kendalian sistem. Waktu operasi generator sekitar 3.049 jam per tahun dengan 1.061 kali start, sedangkan baterai memiliki umur pakai hingga 8 tahun. Efisiensi tinggi ini membuat sistem microgrid sangat cocok diterapkan di Pulau Enggano. Untuk pengaruh masa pakai baterai, analisa sensitivitas menunjukkan bahwa penurunan masa pakai baterai sebesar 30% berdampak signifikan terhadap biaya sistem ketika baterai aus lebih cepat. Biaya tahunan meningkat sekitar 43% atau sekitar 14,7 juta per tahun. Hal ini menandakan bahwa perawatan baterai mencapai faktor penting dalam menjaga efisiensi. Selanjutnya, dampak kenaikan beban 10%. Ketika beban listrik meningkat 10%, sistem microgrid yang akan mengalami kekurangan energi sekitar 5.682 kWh per tahun jika tidak ada penyelesaian sesuai kapasitas. Namun bila genset digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut, konsumsi bahan bakar meningkat hingga 1.848 liter per tahun untuk naik sekitar 11,8%. Hal ini menunjukkan perlunya rencana kapasitas cadangan agar sistem tetap efisien. Penambahan panel surya atau baterai dapat menjadi solusi agar kenaikan beban tidak menimbulkan biaya opsional yang lebih tinggi dan menjaga emisi tetap rendah. Yang terakhir itu kesimpulan. Dari hasil simulasi sistem microgrid hybrid dengan PLTS 10 kW, genset dan 25 kW dan baterai 12 unit, terbukti paling optimal untuk Pulau Enggano. Sistem ini mampu menurunkan biaya energi sampai 1.577 per kWh dan mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 15.644 liter per tahun. Secara lingkungan, emisi CO2 berkurang hingga 40.955 kilo per tahun, mendukung program dekarbonisasi nasional. Disarankan untuk menambahkan kapasitas PLTS dan baterai agar ketergantungan terhadap genset berkurang. Pemantauan data cuaca beban secara rutin yang perlu dilakukan agar sistem tetap efisien dan berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Dari software home kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan PLTS, baterai dan konverter, wind turbine, genset, dan itu beban. Nah, setelah semua parameter dari komponen-komponen ini kami input sesuai data pada presentasi, kulit akan muncul hasil dari simulasinya. Jadi secara economic metric IRR itu sebesar 20%, ROI-nya 15%, dan simple payback-nya 3,5 tahun. Jadi dari tabel hasil simulasi, di mana sistem PLTS, genset, baterai menjadi sistem yang paling optimal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.